Akankah perputaran uang selama Lebaran dan juga konsumsi bisa jadi sentimen pendorong bursa setelah libur selama beberapa hari? Jurnalis Kompas TV Gracia Adur dan juga juru kamera Chandra Kurnia sudah bersiap dengan pantauannya langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Gracia, perdagangan akhirnya dibuka lagi setelah libur panjang. Apa yang menjadi sentimen bursa? Ya, bahwa memang libur panjang masa Lebaran ini telah usai, namun menurut para analis ini memprediksi indeks harga saham gabungan pada pekan ini bisa melonjak ke zona hijau. Alasannya mengapa? Ini karena pada masa libur panjang Lebaran banyak warga ataupun masyarakat yang ramai mengunjungi tempat-tempat wisata. Tidak hanya itu, pada masa menjelang Lebaran atau 1 minggu sebelum Lebaran ini juga pusat-pusat perbelanjaan ini juga ramai dikunjungi oleh para warga ataupun masyarakat. Meskipun pada hari Selasa tanggal 11 Mei kemarin pada masa Lebaran ini indeks harga saham gabungan sempat turun di 0,63% atau di level 5.938. Meskipun demikian, kabar baiknya ini muncul dari sentimen eksternal bahwa bursa saham di Amerika Serikat dan juga Jepang ini dinilai dapat mendorong penguatan indeks harga saham gabungan. Dampaknya ini juga muncul adanya sentimen positif khususnya di dalam negeri. Melihat sejumlah indikator ekonomi ini tumbuh, adanya perbaikan ekonomi, maka pemerintah Indonesia merasa sangat optimis dengan pertumbuhan ekonomi khususnya di triwulan kedua pada tahun 2021 ini bisa mencapai target yakni 7%. Namun saudara, untuk mencapai angka tersebut tentu tidaklah mudah jika lonjakan COVID-19 di Indonesia ini semakin meningkat. Kalau menurut Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa naik berbentuk kurva V dan berharap dengan pertumbuhan ekonomi ini bisa masuk ke dalam jalur positif, artinya diperkirakan bisa mencapai target hingga 7%. Kemudian sentimen positif yang kedua yang terjadi di dalam negeri adalah kalau menurut Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen atau IKK ini dinilai berada di level optimis. Tidak hanya itu saja, nilai ekspor dan juga impor ini di Indonesia berada dalam tren yang cukup membaik. Nah, apakah beberapa sentimen-sentimen positif yang tadi saya sebutkan yang terjadi di dalam negeri akan berpengaruh pada indeks harga saham gabungan yang terjadi pada hari Senin 17 Mei hari ini? Saya akan menunjukkan kepada Anda papan bursa yang sudah bergerak kurang lebih 11 menit. Ternyata kondisinya melemah di level 5.921 atau turun di 0,26% atau terkontraksi di 15,78 basis poin. Tentu saudara, ini sangat berbeda dengan beberapa perkiraan dari beberapa analis yang memperkirakan bahwa indeks harga saham gabungan pada hari ini diprediksi mengalami penguatan, namun yang bisa Anda lihat di layar kaca ini sungguh berbeda. Kalau menurut analis Bina Arta Muhammad Nafan Aji mengatakan memang pada masa libur Lebaran kemarin ini cenderung banyak warga atau masyarakat yang berkerumun khususnya di tempat wisata dan juga di pusat-pusat perbelanjaan, sehingga ini kemungkinan bisa akan terjadi lonjakan COVID-19 yang berada di Indonesia. Tentu berharap lonjakan COVID-19 ini tidak seperti yang terjadi di India. Nah, berkaitan dengan hal ini saudara, ini menjadi konsentrasi penting khususnya bagi pemerintah bahwa jangan sampai terlena dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Pemerintah juga harus bisa mengendalikan lonjakan kasus COVID-19. Jangan sampai pada masa Lebaran atau libur Lebaran yang terjadi pada minggu lalu ini bisa menimbulkan lonjakan COVID yang bisa membuat proses pengetatan aktivitas kegiatan ekonomi khususnya yang berada di Indonesia. Tidak hanya itu saja, saudara, yang perlu diperhatikan adanya sentimen negatif yang datang dari luar negeri. Saat ini kita tahu bahwa ada timbul konflik di antara Israel dan juga Palestina. Ini bisa berpotensi dalam mengganggu perdagangan internasional, khususnya juga berdampak pada kinerja ekspor yang terjadi di Indonesia. Maidok.
Kalau sentimen dari dalam negeri sendiri adalah peningkatan jumlah kasus COVID-19 pasca libur panjang. Kalau dari luar negeri adalah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Terima kasih Gracia Adur dan juga juru kamera Chandra Kurnia langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Dan usai